Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Kak Hamid di sini ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar UTBK untuk tahun pelajaran 2020 ya teman-teman. Nah kali ini Kak Hamid akan memberikan tips UTBK agar kalian nilainya itu 800 plus plus ya. Biar nilai kalian itu bisa mencapai target ya. Jadi targetnya ya kita harap di atas 800 ya teman-teman. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah jenis tes. Nah, jenis tes, macam-macam soal, terus yang ketiga adalah perbandingan soal sebelumnya, perbandingan soal tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, cara belajar. Nah, kan sekarang ada di bulan puasa, teman-teman. Jadi kita harus maksimal ini mumpung masih libur. Ini cara belajarnya juga harus diatur ya, teman-teman. Sama tips skor 800 plus plus. Nah, oke. Jadi ini ya terutama ya yang akan kita bahas poin-poinnya. Kita mulai aja teman-teman. Nah, kita akan bahas ini. Jadi menurut surat edaran nomor 11 SE LTMPT tahun 2020, UTBK dan SBMPTN tetap akan dilaksanakan dengan berbagai perubahan, teman-teman. Dengan berbagai perubahan. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya, teman-teman. Dengan berbagai perubahan, materi tes yang akan diujikan yaitu tes potensi akademik atau TPS. Setiap peserta diizinkan mengambil tes satu kali. Pelaksanaan tes dilakukan dalam 4 sesi setiap hari. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan satu kali bersamaan dan peserta harus memilih lokasi tesnya. Terus kita lanjut. Nah, tabel komposisi materi TPS ya teman-teman. Yang pertama adalah penalaran umum. Yang kedua adalah pemahaman dan menulis. Ini alokasi soalnya ya. Jadi kira-kira soalnya berapa nih? 120-an mungkin ya teman-teman. Nah, pemahaman dan pengetahuan, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif. Nah, ini kalian harus tahu nih teman-teman. Jadi soalnya cuma TPS saja ya teman-teman, nggak ada madas sama soal-soal lainnya. Terus persebaran materi TPS dari tahun ke tahun teman-teman. Kita lihat dulu dari aritmatika dasar. Jadi kalian fokusnya ke sini ya. Jadi misalkan kira-kira kalian belajar itu harus memahami dari tahun ke tahun tuh soal tipe apa yang nggak keluar atau yang keluar teman-teman. Kita mulai dari aritmatika dasar. Aritmatika dasar nanti kalian searching aja teman-teman. Oh, soal aritmatika dasar tipenya kayak apa, terus tipe aritmatika geometri seperti apa. Nah, nanti ini sebagai patokan aja ya teman-teman. Jadi belum tentu keluar, tapi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya apakah ini keluar atau tidak kita belum tahu ya teman-teman. Nah, kira-kira kita pelajari dulu dari aritmatika dasar dulu teman-teman. Kita lihat aritmatika dasar pada tahun 2011 dia keluar 20 soal. Pada tahun 2012 keluar 26 soal. Pada tahun 2013 keluar 15 soal. Dan tahun-tahun sebelumnya dia keluar terus. Jadi prediksi tahun 2020 dia akan keluar ya teman-teman. Terus untuk verbal juga tahun-tahun sebelumnya dia keluar. Tahun 2019 itu nggak keluar, tapi kemungkinan bisa keluar tahun 2020 ya teman-teman. Jadi karena dia sering keluar terus teman-teman. Terus untuk pola gambar itu nanti ada banyak ya teman-teman. Pola gambar dia pasti keluar teman-teman, karena tahun-tahun sebelumnya dia keluar teman-teman. Terus untuk pola barisan dia pasti keluar karena setiap tahunnya dia keluar. Untuk pola logika analitik dia keluar. Untuk logika proporsi itu keluar. Untuk sebab akibat keluar.
Untuk analitik geometri kan nggak ada ya teman-teman, dia nggak keluar. Terus aritmatika tabel di sini bisa keluar bisa tidak ya teman-teman. Jadi ini tahun kemarin cuma satu, jadi kita kemungkinan juga nggak keluar ya teman-teman. Terus diagram Venn ini keluar tahun 2014 saja teman-teman, jadi nggak keluar teman-teman. Nah seperti itu. Jadi yang kalian utamakan yang ini teman-teman, yang tahun-tahun kemarin sering keluar gitu ya. Jadi meliputi aritmatika dasar, verbal, pola gambar, pola barisan, logika analitik, logika proporsi, sebab akibat, aritmatika hitung geometri nggak keluar, aritmatika tabel nggak keluar, diagram Venn juga nggak keluar. Nah, jadi tipe soal pola gambar kalau kalian tahu itu kan yang kalian tahu yang ada pola bilangannya ya teman-teman. Jadi tipe soal TPS gambar itu ada bermacam-macam ya. Nih. Jadi yang seperti ini yang hitungan, atau yang seperti ini, nah mengurutkan, atau yang seperti ini teman-teman. Jadi ada banyak tipe soal gambar. Nah kalian tinggal pelajari teman-teman. Jadi jangan mempelajari yang ini saja karena ini yang tahun kemarin nih keluar lagi nih mungkin nih. Nah jangan, kita pelajari tahun-tahun sebelumnya juga ya teman-teman. Nah seperti itu. Kira-kira ada gambaran nggak teman-teman? Jadi pembelajarannya jangan yang angka saja teman-teman. Jadi yang pola gambar juga harus dipelajari teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi strategi untuk lulus, strategi lolos UTBK. Nah, kalau skornya 800 ke atas, 800 plus. Nah, gimana sih? Jadi kita pelajari soal tahun 2019 teman-teman. Kan keluarnya kan 50% lah ya, kira-kira 50%. Jadi kalian harus pelajari tahun 2019, terutama yang TPS-nya ya. Kita nggak perlu mempelajari soal-soal yang lain selain TPS ya teman-teman, karena yang keluar itu cuma soal-soal TPS saja. Jadi kalian jangan belajar madas, nah karena nggak keluar kan percuma teman-teman. Terus bagaimana sih jadwal belajarnya? Jadwal belajar. Nah, jadwal belajar. Kalau yang pertama itu siang hari, bagaimana sih? Kok singa ya? Siang hari. Nah, itu tipsnya karena ini bulan puasa itu belajar ringan, teman-teman. Belajar ringan. Nah, apa aja sih materi yang harus kita pelajari untuk belajar ringan itu? Nah, ini teman-teman, yang harus kita pelajari yaitu yang ringan itu bahasa Indonesia ya. Terus hafalan sinonim antonim. Nah, ini kan nanti keluar ya, teman-teman. Terus analogi dan sebagainya, tapi yang berkaitan dengan kebahasaan ya, teman-teman. Jadi tipsnya gini, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin belajar untuk soal UTBK, kalian hafalkan sinonim antonim atau kata-kata baru yang lagi hits atau yang lagi digunakan saat-saat ini. Misalkan yang berkaitan dengan COVID-19 ya. Nah, misalkan pandemi itu apa? Nah, itu harus dihafalkan teman-teman, terutama yang terbaru teman-teman. Terus yang kedua teman-teman, nah kita ini pagi dulu teman-teman. Ini pagi, sorry. Kok langsung siang ya? Kita hapus dulu. Ini harusnya pagi ya teman-teman. Pagi, ini kita coret dulu. Ini pagi hari ya. Ini pagi hari. Langsung siang. Nah siang nih. Nah sorry teman-teman, agak tipu-tipu dikit. Siang hari.
Nah, siang hari karena ini juga kita libur kan. Siang hari kan berarti kita kan kalau sekolah belajarnya malam hari. Kalau ini kan libur full, bisa full belajar pagi hari, siang hari, sama malam hari. Siang hari itu belajar agak sedang. Nah, belajar agak sedang. Jadi, kenapa sih kita harus belajar, Kak? Nah, karena soalnya mudah gitu. Terus materinya cuma TPS saja. Terus waktu kita banyak, kita juga sering di rumah. Jadi nggak, kalau kita sia-siain itu kan istilahnya sayang banget ya waktu yang kita sia-siain ya. Semua teman-teman kalian itu belajar maksimal. Jadi kalian juga harus belajar maksimal juga teman-teman. Gitu. Jika kalian tidak ingin kalah sama teman-teman, kalian juga harus belajar dengan rajin juga. Nah, kemudian yang ini materinya itu perhitungan soal TPS. Soal TPS itu meliputi soal deret yang mudah-mudah ya teman-teman, hitungan tapi yang mudah, terus gambar segitiga yang tadi itu, dan sebagainya. Jadi yang lebih ringan. Jadi yang ini kan paling ringan ya, belajar ringan. Yang ini yang sedang teman-teman, sorry. Kalau siang itu yang sedang, hitungan-hitungan ringan ya. Jadi kalau pagi hari itu yang berhubungan dengan hafalan bahasa Indonesia, hafalan sinonim antonim, hafalan analogi. Kalau siang hari itu perhitungan soal TPS tapi yang ringan-ringan seperti soal deret sama pola gambar. Terus yang ketiga kalau malam hari setelah berbuka puasa ya, karena kita sedang berpuasa ya. Tapi kalau sudah nggak berpuasa ya tetap kita malam hari juga belajar ya teman-teman. Itu belajar yang berat. Nah, belajar berat. Nah, ini yang belajar berat. Walaupun nggak ada yang berat ya teman-teman. Soalnya kan ini TPS semua teman-teman. Belajar berat itu meliputi soal-soal yang berbau madas, logika. Nah, kan ada yang logika yang susah sama soal cerita teman-teman. Gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi yang hitung-hitungan, madas, logika, dan soal cerita. Gitu teman-teman. Terus kita lanjut. Ini tips UTBK skor 800 plus plus. Nah, strateginya ya teman-teman, kita harus strategi. Strateginya yang pertama adalah jika ada pelajaran susah, jika ada soal susah, ya, simpan untuk ditanyakan. Simpan untuk ditanyakan. Jadi kalau kalian punya misalkan kalian pernah les, atau kalian sedang les, itu bisa ditanyakan kepada guru. Jadi kalian sering belajar. Yang penting kalau ada soal susah itu simpan dulu, lalu tanyakan ke temennya atau ke gurunya. Terus yang kedua, buat ringkasan teman-teman. Nah, ini yang sering buat ringkasan. Ini sering kita lupakan teman-teman. Buat ringkasan dari soal-soal yang telah kita pelajari. Terus ulangi soal-soal setipe. Ulangi soal-soal setipe. Atau tambah dengan soal variasi. Jadi kan ada yang soal pola gambar. Pola gambar kalian kerjain terus itu. Nah, baru kalau kalian udah bosen, baru tambah dengan soal variasi. Nah, jadi nggak hanya pola gambar, misalkan variasikan dengan soal-soal apa gitu. Terus yang berikutnya masih tips-tips ya teman-teman. Sering ikut tryout. Sering ikut tryout online. Nah, yang terbaru. Jadi kalian harus sering ikut tryout online terbaru.
Kenapa? Karena untuk mengasah kemampuan kalian. Terus yang tips berikutnya, konsultasi jurusanmu dalam pemilihan jurusan UTBK. Nah, jadi kalau ada kalian kan udah misalkan udah ikut tryout. Nah, kalian konsultasi tuh sama guru atau sama temen atau sama yang berkompeten lah ya. Pokoknya sama yang berkompetensi dengan jurusanmu, skor-skor UTBK pada jurusanmu, teman-teman. Nah, kemudian berdoa. Nah, berdoa dan minta restu orang tua. Jadi yang paling utama ini ya, kita berdoa dan minta restu orang tua. Nah, dari sekian banyak tips, ini adalah tips yang paling harus kalian lakukan, teman-teman. Jadi jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Jadi kalau orang tua tidak merestui, itu akan susah, teman-teman. Kita belajar terus belajar mati-matian, percuma kalau kita tidak belajar atau tidak berdoa dan tidak minta restu orang tua, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian pelajari soal 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang. Nah, ini yang penting ya, teman-teman. Kenapa? Kak, kok banyak banget ya 10 tahun ke belakang? Karena kita kan soal TPS saja. Nah, kalau kakak kelas kalian itu belajar semua, teman-teman. Yang soshum itu belajar geografi, sosiologi, dan lain-lain, sama belajar matematika dasar. Terus yang IPA juga ada yang belajar kimia, biologi, fisika, matematika dasar. Nah, kalian cuma mempelajari TPS saja. Jadi itu lebih ringan ya. Jadi kalau kalian ingin lulus, benar-benar ingin lulus, itu kalian harus belajar habis-habisan, teman-teman, untuk persiapan bulan Juli besok, untuk persiapan SBM. Nah, setelah itu baru deh kalian bisa menikmati hasilnya, teman-teman. Jadi karena waktu tersisa berapa hari lagi nih? Sekarang sudah April, hampir Mei, Juni, Juli. Waktu tersisa ya sekitar plus minus 3 bulan ya. Nah, plus minus 3 bulan, 3 bulan kurang mungkin ya. Waktu tersisa 3 bulan lagi. Sekarang saatnya kamu belajar. Nah, jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Nah, semoga tips dari Kak Hamid berguna untuk kalian ya, teman-teman. Jadi pokoknya sekarang lah saatnya yang tepat untuk kalian belajar. Jangan ditunda-tunda lagi, teman-teman. Jangan sampai kalian menyesal. Karena waktunya sekarang tinggal 3 bulan kurang lah, 3 bulan kurang. Jadi kalian harus belajar dengan giat, teman-teman. Sekian dari Kak Hamid, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.